Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast SMA Plus Assalam Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman jenerian, Kang. Ya, sebelum kita memulai podcast kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bobby Hadiansyah. Sudah ditemani dengan Al-Mukarram, Bapak Ustaz Abdul Wahid. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai podcast ini, tentu kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Kita sudah menjaga jarak, kemudian memakai face shield, dan juga jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer. Ya, agar lebih aman tentunya. Ya. Ya, tema yang akan kita bawakan pada podcast kali ini adalah berpisah dengan bulan Ramadan. Seperti itu Pak Ustadz. Ya. Ya, Aduh, kita ini jadi sedih nih kamu iya, jadi berpisah. sedih. Sudah meninggal. Aduh. Sebentar lagi meninggalkan bulan yang selalu kita rindu-rindukan. Iya. Itu Pak Ustadz. Nah, berbicara mengenai akhir dari bulan suci Ramadan ini, apa sih yang menjadi keutamaan dari minggu terakhir bulan suci Ramadan ini? Ya. Bulan suci Ramadan ini terbagi 3 bagian ya. Yang pertama adalah 10 terakhir adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dan tentu kita berharap pada 10 terakhir bulan suci Ramadan ini Allah benar-benar membebaskan diri kita dari siksaan api neraka, tentu dengan kita memperbanyak ibadah, mendekatkan diri ke hadiratnya, karena mungkin Allah membebaskan dari api neraka itu tidak gratis gitu ya, tidak ujug-ujug karena bulan Ramadan dibebaskan ya. Tentu tidak begitu. Kalau yang tidak beramal ya wayah dan justru malah ke neraka. Yang beramal pun belum tentu, karena harus dilandasi keikhlasan dan juga ada landasan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu mungkin. Ya, pada intinya di keutamaan malam-malam suci terakhir bulan Ramadan ini adalah kita terbebas ya Pak Ustadz, merdeka dari siksa api neraka, tentunya dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang dapat kita maksimalkan ya apabila belum maksimal. Itu ya Pak Ustadz. Nah, berbicara mengenai malam terakhir di minggu bulan suci Ramadan ini, apa sebaiknya yang kita lakukan di minggu-minggu terakhir ini Pak Ustadz? Kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang ada, Rasulullah SAW itu pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan selalu beriktikaf di masjid. Ya, iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Tetapi kalau Rasulullah itu sampai full ya, 10 hari di bulan suci Ramadan itu full siang dan malam. Ya, bahkan sampai mau menyisir rambut pun pernah Rasulullah mengeluarkan kepalanya gitu dari balik jendela masjid, kemudian Siti Aisyah di luar masjid menyisir rambutnya. Ya, tentu ini tidak semua orang mampu ya melaksanakan 10 hari full gitu. Mungkin ada orang yang hanya bisanya malam harinya saja. Mungkin ada orang yang hanya malam-malam ganjil saja. Nah, atau mungkin hanya beberapa jam saja gitu ya ke masjid, misalkan jam 2 ke masjid, kemudian jam 3:30 pulang lagi untuk sahur, misalkan itu. Ada yang seperti itu. Atau justru ada mungkin orang yang maksimal gitu 10 hari full di masjid. Dan di Bandung ini ya alhamdulillah ada masjid-masjid yang menyediakan full
iktikaf 10 hari misalkan di Masjid Habibur Rahman ya di PT DI. Nah, itu 10 hari full di masjid. Bahkan banyak orang-orang yang menengah ke atas, mereka sudah punya perusahaan ya, tetapi ketika bulan suci Ramadan terutama pada 10 hari terakhir ini mereka full tutup itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dibawa ke sana. Ya, pokoknya mereka full, tidak terikat dengan duniawi ya. Rumahnya pun tidak ditempati sama sekali selama 10 hari di bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Sebaiknya hal yang harus kita lakukan di malam terakhir ini adalah melakukan iktikaf. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya Pak Ustadz. Iktikaf itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih merasakan gitu ya, lebih merasakan feel bulan Ramadan ini pada iktikaf 10 malam terakhir ya, gitu Pak Ustadz. Nah, terkait dengan mungkin kita merasa ya bahwasanya ibadah kita itu belum maksimal, ibadah kita itu belum konsisten Pak Ustadz. Kemudian ibadah kita itu kualitasnya masih bisa dibilang ya belum begitu baik ya Pak Ustadz. Maka dari itu gimana sih kalau kita merasa seperti itu Pak Ustadz, merasakan bahwa ibadah kita itu belum maksimal gitu di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana memperbaikinya? Nah, tentu kita sangat beruntung ya apabila kita merasa bahwa ibadah kita itu belum maksimal. Karena orang yang soleh itu justru merasa ibadahnya itu belum jauh cukup, ya belum cukup gitu, merasa kurang gitu. Nah, justru orang-orang yang sombong lah yang merasa wah saya sudah ibadah ini, padahal di sisi Allah belum tahu nilainya seperti apa. Nah, kalau ada orang yang merasa diri padahal dia sudah maksimal ibadahnya tapi merasa aduh saya ibadahnya kok merasa gimana gitu ya. Nah, berarti itu orang yang hebat sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi kalau memang kita merasa belum maksimalnya dan memang kenyataan belum maksimal gitu ya. Nah, tentu kita harus perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan ini ya kita bisa memaksimalkan ibadah kepadanya, terutama memperbanyak iktikaf ya, sholat fardunya terutama nih berjamaahnya, kemudian sodakohnya ya, kita lihat kiri kanan depan belakang, boleh jadi ada tetangga kita, saudara kita yang sangat membutuhkan, sementara kita merasa cukup dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, maka mumpung masih ada bulan suci Ramadan, yuk kita bergerak cepat ya, supaya nanti kualitas ibadah kita langsung naik gitu ya. Oke, itu mungkin. Itu ya. Begini Ustadz, bagaimana sih Ustadz melihat gitu amalan apa yang paling utama gitu di bulan suci Ramadan ini, terutama malam-malam terakhir di bulan Ramadan Pak Ustadz, amalan utama ya. Amalan yang paling utama tentu tadi ya iktikaf. Ya, iktikaf, karena iktikaf itu kan bukan berarti tidur di masjid, bukan gitu ya. Jadi bukan pindah tempat tidur ya. Tetapi justru diam di masjidnya itu diisi dengan ibadah, misalkan dengan tilawah Al-Quran, dengan istighfar, ya dengan sholat sunnah, dengan zikir dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di malam harinya ya karena ada Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil. Ya, walaupun Allah rahasiakan harinya atau malamnya, nah tentu bagi orang-orang yang terus menghidupkan malam harinya itu insya Allah akan mendapatkannya ya. Tapi bagi orang-orang yang hanya ya dipilih gitu, walau alam apakah dia mendapatkannya atau tidak. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini ya
walaupun ya saya sendiri gitu ya ibadahnya masih jauh jauh panggang dari api gitu ya. Itu jadi belum bisa maksimal gitu ya, belum bisa maksimal. Tapi mudah-mudahan di 10 terakhir ini ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menambah gitu kualitas ibadah kita, sehingga kita benar-benar di 10 terakhir ini menjadi itkun minan nar ya, terbebas dari api neraka. Ya, jadi luar biasa sekali ya itu. Amalan utama di bulan suci Ramadan tadi itikaf, juga ibadah-ibadah lainnya, dan kita tentunya sebagai manusia berharap pahala yang maksimal gitu ya Pak Ustadz. Ya. Pahala dari malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar ini ya. 1000 bulan itu waktunya sangat ya, berapa tahun tuh Pak Ustadz ya? 1000 bulan itu bayangkan. 1 tahun saja 12. Kurang bulan lebih gitu 83 tahun kalau tidak salah. Wow, apakah kita mampu gitu ibadah selama 80 tahun? Apakah umur kita sampai? Wallahu alam ya Pak Ustadz. Ya. Jadi dengan memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir ini, itikaf dan ibadah-ibadah lain, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yaitu malam Lailatul Qadar, begitu Pak Ustadz. Ya. Nah, terkait dengan evaluasi nih Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita mengevaluasi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Kita mungkin harus melihat ke belakang ya. Di 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari kedua bulan Ramadan seperti apa ibadah kita. Nah, maka kita bisa menilai diri kita sendiri ya, sejauh apa amal ibadah kita, sebagus apa amal ibadah kita. Tetapi walaupun amal ibadah kita bagus, kita tetap tidak boleh berbangga diri. Wah, saya sudah anu. Tetap tidak boleh ya. Karena orang yang soleh itu justru yang merasa hina di hadapan Robnya, di hadapan Tuhannya. Gitu. Orang yang mulia itu yang merasa hina gitu. Maka Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya seluruh manusia ini masuk surga dan hanya 1 orang yang masuk neraka, maka aku khawatir yang 1 orang itu adalah justru diriku. Ya, padahal Sayyidina Umar itu sudah dijamin masuk surga ya. Gitu. Nah, kita yang tidak dijamin masuk surga malah merasa diri ya, berbangga diri gitu ya, merasa diri akan jadi ahli surga ya, padahal kita gak dijamin kan gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita harus dapat mengukur diri kita seperti apa, kemudian ibadah kita seperti apa di bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz. Melihat ke belakang, kemudian pertengahannya gimana, dan yang akan dihadapi ya Pak Ustadz malam 10 terakhir ini, kita harus dapat mengoptimalkan ibadah kita agar lebih baik lagi kualitasnya. Nah, terkait dengan ini nih Pak Ustadz yang mungkin sering kita lakukan ya, puasa sunnah gitu ya di bulan Syawal. Apa sih yang dimaksud dengan puasa Syawal itu Pak Ustadz? Apakah boleh dikerjakan di bulan lain atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, namanya juga bulan puasa Syawal gitu. Syawal, ya. Berarti puasa itu hanya boleh dilakukan di bulan Syawal, tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Gitu. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan harus runut, jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 7 gitu. Atau misalkan dari tanggal 5 terus saja berurutan ya, tidak ada jeda gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama menyatakan boleh terpotong-potong, terhalang. Misalkan tanggal 2 puasa, tanggal 5 baru puasa lagi, misalkan tanggal 10 baru puasa lagi, misalkan boleh seperti itu, yang penting dilaksanakannya di bulan Syawal dan jumlah bilangannya 6 hari gitu ya. Itu ya, betul ya. Jadi pada intinya itu kembali lagi kepada diri kita ya Pak Ustadz, melaksanakannya seperti apa. Nah, terkait dengan Syawal dan Qadha nih Pak Ustadz, manakah yang benar-benar harus dilaksanakan duluan? Apakah itu Qadha ataukah Syawal gitu? Seperti itu. Ya.
Para ulama juga berbeda pendapat tentang ini ya. Ada yang menyatakan harus kodok dulu karena kodok itu adalah hutang gitu ya. Hutang itu kan wajib dibayar. betul. Nah sehingga haram kalau puasa Syawal sementara kodoknya belum dibayarkan. Nah itu menurut satu pendapat ya. Pendapat yang lainnya menyatakan boleh puasa Syawal didahulukan ya, kodok diakhirkan, tetapi hukumnya makruh itu. Nah pendapat yang ketiga, boleh puasa Syawal didahulukan, kodok diakhirkan karena kodok itu waktunya panjang, ada 11 bulan sampai bulan Sya'ban gitu. Dan hukumnya juga tidak makruh gitu. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang pendapat pertama haram mendahulukan puasa Syawal dengan mengakhirkan kodok. Ya pendapat yang kedua menyatakan boleh Syawal didahulukan, kodok diakhirkan, tapi hukumnya makruh. Pendapat yang ketiga boleh Syawal didahulukan gitu ya, kodok diakhirkan dan tidak makruh. Nah tentu kita punya Landasan gitu ya. ya landasan. Jadi silakan yang mana yang mau diambil gitu ya. Seperti itu ya. Nah kalau pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz, apakah boleh puasa Syawal padahal kodonya itu belum selesai? Jadi misalkan selang-seling gitu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana jika seperti itu? Ya, ya kalau pendapat yang ketiga tadi itu kan boleh kodok diakhirkan. Nah apalagi ini misalkan selang-seling gitu ya. Misalkan tanggal 2 puasa Syawal, tanggal 3-nya kodok, tanggal 4-nya kodok misalkan, tanggal 5-nya puasa Syawal misalkan. Nah itu boleh hukumnya ya, selama kalau kita ngejar Syawalnya nih, kalau selama puasa Syawalnya genap 6 hari di bulan Syawal. Oh jadi begitu ya Pak Ustadz, dengan merujuk pendapat yang ketiga kita boleh melakukan puasa secara seperti itu ya? Ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ya semoga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast-podcast SMA Plus Assalam Ngopijang pada jam yang pada saat santap sahur kalian ya, seperti itu. Jangan lupa subscribe dan bubuhkan pendapat kalian di kolom komentar dan bunyikan loncengnya. Dan kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, seperti itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strong.